Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Pernahkah Ananda memperhatikan orang yang sedang membangun rumah? Diawali dari bagian yang terkecil, yaitu batu bata. Susunan dari batu bata ini akan membentuk sebuah dinding. Nah, kumpulan dari dinding-dinding akan membentuk sebuah ruangan. Kumpulan dari ruangan akhirnya akan membentuk sebuah rumah. Nah, ternyata panjang juga ya prosesnya. Ternyata tidak hanya bangunan saja yang memiliki susunan yang terorganisir. Manusia dan makhluk hidup lainnya juga memiliki susunan yang sangat rapi dan teratur. Nah, hal ini juga sudah dibuktikan di dalam Al-Quran yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkan melainkan dalam ukuran tertentu. Quran Surat Al-Hijr ayat 21. Di dalam IPA, susunan itu disebut dengan sistem organisasi kehidupan. Sistem organisasi kehidupan memiliki hierarki dari yang paling sederhana hingga tingkatan yang paling kompleks, di mana setiap tingkatan itu memiliki kekhasan tersendiri. Tingkatan ini dimulai dari tingkatan yang terkecil, yaitu sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Oke, sekarang kita masuk tingkatan organisasi yang pertama, yaitu sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Setiap susunan tubuh makhluk hidup tersusun atas sel. Ada makhluk hidup yang tersusun atas satu jenis sel yang disebut dengan uniselular, dan ada juga makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel yang disebut sebagai multiselular. Contoh sel diantaranya adalah sel darah merah, sel saraf, sel otot, dan sel lainnya. Tingkat organisasi selanjutnya setelah sel adalah jaringan. Jadi, jaringan adalah sekelompok sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada makhluk hidup ada berbagai macam jaringan. Pada hewan ada jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan ikat, dan jaringan otot. Pada tumbuhan ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, pengangkut, dan jaringan penyokong. Setelah kita mengenal organisasi tingkat jaringan, sekarang kita masuk ke tingkatan selanjutnya, yaitu organ. Jadi, organ adalah kumpulan jaringan yang bekerja sama melaksanakan fungsi tertentu. Tubuh makhluk hidup tersusun dari berbagai macam organ, banyak sekali. Misalnya, ini ada organ jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ada juga organ otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai sistem saraf pusat. Dan ada organ ginjal yang berfungsi sebagai penyaring darah. Setelah organisasi tingkat organ, ada sistem organ. Jadi, organ-organ yang berbeda akan bekerja sama membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem organ. Salah satu contohnya adalah sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Semuanya itu adalah kumpulan organ-organ yang membentuk sistem pencernaan. Organisasi kehidupan selanjutnya adalah tingkat organisme. Jadi, sistem organ saling bekerja sama membentuk tubuh organisme. Organisme disebut juga dengan individu, yaitu makhluk hidup tunggal. Contohnya ada seekor semut, seekor kucing, sebatang pohon kelapa, itu disebut sebagai organisme atau individu. Alhamdulillah, sampai di sini dulu materi tentang tingkatan organisasi kehidupan manusia. Tunggu kelanjutan di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.